Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang hampiran terbaik dan proyeksi ortogonal. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari materi tentang basis ortogonal. Kita ingat sebentar tentang basis ortogonal. Ketika saya punya himpunan basis ortogonal yang isinya vektor E1, E2 sampai dengan En gitu ya, maka jika ini basis ortogonal dari suatu ruang vektor, yaitu ruang vektor inner product bernorm gitu ya, misalnya ruang vektornya saya notasikan V, maka nanti kalau saya punya U itu anggota dari V, maka kita bisa menuliskan U itu diekspansikan menjadi U dot E1 dibagi dengan E1 dot E1 dikalikan dengan E1 ditambah sampai nanti kita punya U dot En dibagi dengan U dot En dikalikan dengan vektor En kayak gini. Nah, selanjutnya ketika kita normalkan masing-masing elemen dari basis ortogonal ini, maka nanti kita akan punya himpunan ortonormal, yaitu dinotasikan E1 topi, E2 topi, sampai En topi kayak gini. Ini orto normal. Nah, ketika kita punya ortonormal seperti ini, maka nanti U yang elemen dari V ini tadi bisa kita tuliskan menjadi U sama dengan U dot E1 topi dikalikan dengan E1 topi ditambah dengan dan seterusnya gitu ya, U dot En topi dikalikan dengan En topi, seperti itu. Nah, ini kita sudah mempelajari hal ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika N itu banyaknya vektor ortogonal itu tadi kan sebanyak N gitu kan ya. Ketika N itu kurang dari dimensi dari ruang vektor V. Nah, ini apa yang akan terjadi dengan U ini? Seperti itu. Nah, ketika kasusnya N itu kurang dari dimensi V, maka kita bisa menghampiri U dengan apa di sini? Dengan basis yang kita punya ini. Yaitu ini dituangkan pada teorema 13. Di sini teorema 13 tentang hampiran terbaik bunyinya, misalkan saya punya U yang berada di dalam ruang vektor inner product V bernorm gitu ya, dengan rumusan normnya ini. Jadi kita punya ruang vektor inner product bernorm V, kemudian U itu berada di dalamnya kayak gini. Nah, kemudian kita juga punya sekumpulan himpunan. Saya punya himpunan ortonormal, yaitu seperti ini. Himpunan ortonormalnya yaitu E1 topi sampai En topi kayak gini. Ini ortonormal. Nah, kemudian U yang ini tadi bisa kita hampiri dengan menggunakan rumusan ini, yaitu U dihampiri, ini tandanya tanda hampiran ya, dengan C1 E1 topi ditambah sampai Cn En topi, yaitu kalau kita notasikan ke dalam notasi sigma, yaitu sigma dari Cj Ej topi dengan J-nya dimulai dari 1 sampai N, kemudian Cj-nya itu adalah U dot Ej topi. Nah, ketika Cj sama dengan U dot Ej topi, maka nanti kita bisa
menuliskan rumus 2.45 itu menjadi 2.46, yaitu CC-nya kita substitusikan ke sini. Akibatnya kita punya rumus hampiran U itu sama dengan bukan sama dengan ya. Hampiran U itu notasi hampiran seperti ini, yaitu sigma U dot EJ topi dikalikan EJ topi dengan J-nya dimulai dari 1 sampai N. N ini adalah banyaknya vektor ortonormal kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan errornya gitu. Kita tahu bahwa error itu adalah sebenarnya dikurangi dengan ini, yaitu sigma U dot EJ topi dikalikan dengan EJ topi J sama dengan 1 sampai N kayak gini. Nah, ingat hati-hati di sini error ini masih dalam bentuk vektor, karena ini U-nya vektor, kemudian sigma ini juga vektor, maka vektor dikurangi vektor, errornya itu masih dalam bentuk vektor gitu. Kemudian nanti ketika diminta untuk menghitung norm errornya gimana? Ya berarti kita gunakan rumus norm yang ada di sini tadi. Berarti norm E itu adalah akar dari E didotkan dengan vektor E itu. Seperti itu ya. Langsung saja ke contoh 23. Di situ kita punya vektor U itu sama dengan 1,1 dan vektor E 1, ini notasinya vektor biasa ya, E1 kayak gini. Kemudian kita tahu di soal ini kita disuruh mencari hampiran terbaik dari vektor U pada span E1 topi. Nah, tadi di sini E1 topi ini adalah vektor normal kayak gitu ya. Sedangkan kita di sini baru punya E1. Nah, tadi kita tahu bahwa kita bisa mengaproksimasi itu ketika kita punya sekumpulan himpunan E1 topi, E2 topi sampai EN topi. Ini harus himpunan ortonormal gitu. Nah, sekarang di kasusnya ini kita punya hanya satu vektor, yaitu E1 sama dengan sepertiga 12,5. Nah, di sini kita harus ngecek dulu ini vektor ortonormal atau bukan gitu. Gimana cara ngeceknya kalau dia vektor ortonormal atau bukan? Ya berarti kita harus menghitung panjangnya satu atau enggak gitu. Ketika satu maka dia ortonormal, kalau enggak berarti dia bukan ortonormal. Maka nanti bisa kita normalkan. Ya, E1 di situ di soal kita tahunya adalah 12/3, 5/3 itu. Untuk mengetahui dia normal atau enggak, kita hitung panjangnya atau normnya. Normnya 1 atau enggak itu. Nah, rumus normnya apa? Rumus normnya itu adalah akar dari E1 didotkan dengan E1. Nah, di sini berarti kita butuh menghitung E1 didotkan dengan E1, yaitu E1-nya di situ adalah 12/3, kemudian 5/3. Nah, berarti ini didotkan dengan 12/3, 5/3. Ini akan sama dengan berapa di situ? 144/9 ditambah dengan 25/9 sama dengan 169/9 kayak gitu ya. Nah, ternyata kalau ini kita substitusikan ke sini, kita akan punya norm dari E1 itu adalah akar dari 169/9, yaitu 13/3. Ternyata bukan 1. Nah, kalau bukan 1 berarti kita normalkan dulu. Gimana cara menormalkan? Ya, kita tahu bahwa di sini adalah satu-satunya vektor. Kalau satu-satunya vektor di sini berarti dia pasti bebas linear kan? Maka bentuk normal dari E1 atau vektor ortonormal dari E1 yaitu E1 topi itu sama dengan berapa di situ?
Berarti si vektornya itu sendiri E1 dibagi dengan norm E1. Nah, norm E1 tadi kita sudah menghitung, yaitu 13/3, sedangkan si vektor E1-nya sendiri itu adalah salah, di sini pembagi ya. Di sini pembagian E1 topik E1-nya itu adalah 12,5 dibagi dengan norm E1. Norm E1-nya 13/3. Berarti di sini sepertiga gitu ya. Nah, berarti E1 topiknya itu adalah ini naik, jadi nanti habis sama ini gitu kan ya, 1/13 12,5. Nah, inilah vektor yang ortonormal. Berarti kita punya E1 itu sama dengan 1/13 12,5. Ini adalah ortonormal. Nah, kemudian baru kita cari aproksimasi terbaik dari vektor U. Vektor U-nya tadi adalah 1,1. U-nya sama dengan 1,1. Berarti berdasarkan yang tadi kita pelajari, aproksimasi dari U itu adalah apa tadi? Sigma CJ itu ya. CJ dikalikan dengan EJ topi. J-nya jalan dari 1 sampai N. Nah, ini akan sama dengan CJ-nya itu apa? Catatannya, CJ itu adalah U didotkan dengan EJ topi dikalikan dengan EJ topi. J-nya dari 1 sampai N. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini himpunan vektor ortonormalnya hanya 1. Berarti ini langsung saja kita tulis, berarti N-nya hanya 1. Berarti langsung U dot E1 topi dikalikan dengan E1 topi. Sehingga kita punya U dot E1 topi. Kita hitung dulu di sini ya. U dot E1 topi itu sama dengan 1,1 didotkan dengan 12/13,5/13 kayak gitu. Berarti berapa ini hasil dot produknya? 12/13 ditambah dengan 5/13 sama dengan 17/13 kayak gitu. Nah, berarti ini sama saja dengan 17/13 dikalikan dengan E1 topi. E1 topinya tadi ini yaitu berapa di situ? 12/13,5/13. Sehingga sama dengan berapa itu kalau dihitung? Coba di situ kan. Nah, ini hasilnya sama saja dengan kalau ini kita kalikan gitu ya, 204/169,85/169 ini. Nah, ini adalah hasil aproksimasi U pada span E1 topi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang B, kita diminta untuk menghitung besarnya norm error. Norm errornya berarti gimana? Yang B, norm error, kita diminta menghitung norm errornya sama dengan berapa gitu ya. Tadi kita tahu bahwa errornya itu adalah U dikurangi dengan aproksimasinya tadi. Aproksimasinya apa tadi? U dot EJ topi dikalikan EJ topi, J-nya dimulai dari 1 sampai N. Ini ya. Nah, berarti langsung saja di sini U-nya tadi 1,1 dikurangi dengan hasil normnya tadi. Hasil normnya ini yaitu koma ya. Berarti dikurangi 204
per 169,85 per 169. Nah, ini vektornya berarti sama saja berapa itu? Ini ya, ini kalau kita hitung hasilnya min 35 per 169,84 per 169. Nah, selanjutnya nanti hitung normnya, hitung norm errornya, yaitu apa? Dari vektor ini yang kita punya yaitu E didotkan dengan E, itu ya. Nanti kalian hitung normnya, hasilnya berapa ya, dengan E-nya sama dengan ini. Nanti lanjutkan. Oke, seperti itu. Dari contoh soal 23 ini, kalau kita perhatikan secara geometri, di sini kan saya punya vektor tadi S1, vektor normalnya dari S1 yaitu S1 topi. Hasilnya tadi kan ini ya, seper 12,5 kayak gitu. Kemudian di sini saya punya vektor U-nya 1,1. Kalau secara geometri U ini kan anggota dari ruang vektor R2, berarti saya punya R2 di sini. Saya punya ruang vektor R2, saya punya vektor normal seper 13 dikalikan 12,5. Itu kira-kira di sini ya. Sini itu ya. Ini vektor normalnya, vektor normal S1. Nah, kemudian saya punya U 1,1. 1,1 misalnya kalau 1 di sini, ini di sini gitu ya. Nah, vektor S1-nya di sini nih. Vektor U-nya. Ini misalnya saya tandain warna merah, ini vektor U-nya. Ini vektor U-nya. Kemudian kan kita disuruh menghampiri U pada span S1. Berarti menghampiri U pada span 1. Ini kan S1-nya tadi ini. Yang hitam ini. Berarti yang hitam itu span E1 itu, span E1 itu apa sih? Span E1. E1 topi ya. Span E1 topi itu adalah himpunan kombinasi linear dari alfa E1 gitu kan. Berarti kan kalau kita tahu bahwa alfa ini skalar bilangan real, bisa jadi nilainya kan suatu konstanta, bisa negatif bisa positif. Oh, berarti span E1 itu adalah sepanjang garis lurus ini. Bisa juga ke arah sana gitu. Nah, sekarang kita disuruh menghampiri U pada span E1. Span E1-nya ini. Jadi ini saya notasikan garis lurus L gitu. Berarti menghampiri U pada span ini ya seakan-akan kita menjatuhkan si U ini ke span-nya, yaitu ke sini. Nah, ke sini. Nah, berarti nanti hasil hampiran U itu ya ada di sini nih. Ini ke sini. Berarti nanti di sini kita akan punya hampiran U pada V, yaitu apa tadi rumusnya? Di sini rumusnya adalah U itu sendiri, kemudian didotkan dengan E1 topi dikalikan dengan E1 topi. Kayak gitu. Ini hampirannya. Ini hampiran dari U pada span ini secara geometri kayak gitu. Nah, kita sudah mengenal ini pada kalkulus 2 sebenarnya. Kalau R2, kemudian saya punya U di sini, saya punya vektor ini, saya ini ke sini, berarti dia disebut sebagai proyeksi apa? Proyeksi vektor U pada span E1. Pada span E1 kayak gini. Yaitu ya ini tadi. U dot E1 topi dikalikan dengan E1 topi. Nah, dengan kata lain bahwa kita bisa menghitung hampiran terbaik dari suatu vektor U pada span pada span yang dibentuk oleh vektor ortonormal, himpunan vektor ortonormal, itu sama saja kita menghitung proyeksi U pada span E1. Nah, kita tahu bahwa span E1 di sini ini merupakan
Apa kalau definisi yang sebelumnya? Span itu merupakan sub ruang. Nah, misalnya sub ruang itu saya notasikan dengan T gitu ya. Berarti ini tadi bisa saya katakan bahwa proyeksi U pada sub ruang T itu sama saja dengan, kalau secara umum itu adalah sama saja dengan apa di sini? Proyeksi U pada T itu sama saja dengan sigma tadi U dot EJ topi dikalikan dengan EJ topi. Seperti itu. J-nya dimulai dari 1 sampai N. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa tadi error dari suatu aproksimasi itu vektor errornya diperoleh dari selisih antara U itu sendiri dengan hasil aproksimasinya. Misalnya di sini saya tuliskan seperti ini ya. U kayak gini dikalikan dengan EJ topi. Ini adalah vektor errornya gitu. Nah, selanjutnya dari rumus error ini, misalnya kedua ruas saya dotkan dengan vektor EK topi, maka saya akan dapat error didotkan dengan EK topi itu sama dengan U dikurangi dengan sigma U didotkan dengan EJ topi dikalikan dengan EJ, semua ini didotkan dengan EK topi. Ingat tadi J-nya dimulai dari mana? Dari 1 sampai N gitu ya. Ini juga 1 sampai N kayak gini. Nah, kemudian ketika ini kita uraikan, kita akan punya E dot EK topi itu sama saja dengan U didotkan dengan EK topi dikurangi dengan sigma J sama dengan 1 sampai N U dot EJ topi dikalikan dengan EJ topi didotkan dengan EK topi. Nah, perhatikan di sini ketika J sama dengan K, maka nanti kita akan punya EJ didotkan dengan EJ itu akan sama saja dengan 1. Nah, selanjutnya ketika J tidak sama dengan K, nah ini kan ortonormal. Kalau ortonormal berarti kan dia ortogonal. Artinya kalau ortogonal dia didotkan dengan vektor yang berbeda, maka dia akhirnya akan 0. Nah, akibatnya nanti kita akan punya yang ruas kanan ini U didotkan dengan EK topi dikurangi dengan sigma. Sigmanya udah hilang kan kalau kita uraikan. Kalau kita uraikan, nanti kalau kita ketemu yang berbeda seperti ini, berarti nanti dia pasti hasilnya akan 0. Berarti tinggal yang sama nih, yang sama pada saat J sama dengan K. Pada saat J sama dengan K, berarti saya punya yang di sini itu adalah U didotkan dengan EK. Nah, ini EJ didotkan dengan J-nya sama dengan K, berarti EK didotkan dengan EK, berarti nanti hasilnya akan 1 kayak gini. Nah, sehingga kita punya U dot EK topi dikurangi dengan U dot EK topi. Gini ya. Nah, ini hasilnya kan ini kan sama, berarti nanti hasilnya sama saja dengan 0. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa error didotkan dengan EK itu sama dengan 0. Artinya apa? Error dari ini dia selalu merupakan errornya ini merupakan suatu vektor yang ortogonal dengan EK topi. K-nya itu adalah bagian dari J, di mana J-nya 1 sampai N gitu. Dengan demikian
kita bisa mengatakan bahwa hampiran terbaik itu tadi berproyeksi ortogonal dari U pada sub ruang T, di mana sub ruang T ini adalah merupakan span dari E1 sampai En. Maka di teorema 14 ini mengatakan bahwa kalau saya punya U yang berada di dalam ruang vektor inner product bernorm V, dan saya punya himpunan ortonormal di dalam V, kemudian saya punya span E1 sampai N merupakan subruang dari V yang dinotasikan dengan T, maka aproksimasi terbaik dari U pada T itu adalah proyeksi ortogonal U pada T tersebut.